pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ingin menyoroti tentang masalah SKK Migas, bahwa kondisi dunia kita saat ini sedang tidak menentu. Banyaknya kondisi perang, baik perang Ukraina dan perang Timur Tengah, Israel dengan Iran. Mudah-mudahan perang-perang itu tersebut bisa selesai berhenti, karena akan menghambat juga proses saya untuk berangkat ke Meksiko besok. Khawatir pesawat saya besok bareng dengan rudal di atas gitu. Iya. Saya nggak tahu landingnya mana yang lebih dulu. Ya, BAKN. Baik, yang ingin saya sampaikan pertama-tama dengan SKK Migas, sebetulnya ini persoalan yang melulu kita rapat dari sejak Komisi 7, sejak kita sekarang masuk ke Komisi 12, kita selalu berbicara tentang masalah peningkatan lifting. Nah, persoalan lifting ini perlu juga dikaji terkait masalah bagaimana Malaysia bisa mampu meningkatkan lifting mereka. Malaysia dengan luas wilayah 330.000 km itu mampu menghasilkan 650.000 barrel per hari. Nah, sedangkan kita dengan luas negara kita yang 1,9 juta kilometer, kita baru menghasilkan 600.000 barrel per hari. Nah, ini sangat aneh. Sangat anehnya kalau kita lihat lagi dari kajian yang terkait masalah cadangan daripada minyak kita atau sumber kandungan yang ada. Malaysia punya kandungan 2,7 miliar barrel, Indonesia 3,6 miliar barrel. Nah, lucu ya, dengan jumlah cadangan yang kita miliki dengan Malaysia punya, kok hasilnya Malaysia yang lebih tinggi liftingnya. Nah, ini kita berkaca dulu Pak kepada tetangga negara kita yang tetangga terdekat dari kita. Saya ingin Bapak sebagai kepala SKK Migas yang baru ini, bagaimana punya target yang jelas. Saya punya target 2025 harus menghasilkan sekian barrel per hari. 2026 sekian barrel, tidak mampu saya mundur. Sanggup gak? Sanggup gak itu Pak? Jangan kita bicara ketahanan, orang tahan itu kalau dia kuat. Kalau dia tidak kuat, tidak tahan, dia mundur. Harakiri gitu kan, keluar saya. Tidak sanggup saya, begitu. Itu yang harus Bapak lakukan, karena ini bicara ketahanan energi. Kita nggak tahu kondisi perang ini akan berlanjut atau bagaimana, dampaknya bagaimana. Bila mana itu terus melulu terjadi, salah satunya apa yang harus kita pertahankan di negara kita ini? Kekuatan apa? Ini Bapak harus punya kajian yang mendasar, mengundang akademisi segala macam, nggak usahlah kita ego. Kalau masih ada kebodohan di diri Bapak yang belum lengkap ilmunya, undang pihak-pihak ahli-ahli akademis itu, undang. Bagaimana kita pecahkan ini? Malu Pak. Bayangkan tadi, sekali lagi 330.000 kilometer Malaysia luasnya, kita luasnya 1,9 juta kilometer. Masa mereka menghasilkan 650.000 barrel per hari? Kita 600.000 barrel naik aja susah, malah mau nurun. Nah ini PR Pak. Kalau saya jadi Bapak, saya nggak tahan. Kita bicaranya ketahanan energi, saya tidak tahan, saya mundur karena nggak mampu saya mengejar target itu. Itu yang harus Bapak pegang. Pegang bahasa itu, presentasikan dalam rapat kerja Komisi 12, paparkan target-target Bapak. Tidak mampu Pak, saya mundur. Begitu. Itu Bapak hebat, viral Bapak se-Indonesia. Ya Pak ya. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ini yang terkait masalah Pertamina. Nah, ini Pertamina perlu ekstra betul-betul bagaimana memikirkan tentang masalah LPG 3 kilo ya. Saya kemarin tuh baru saja saya membantu ibu saya yang sedang sakit lambung, saya masak bubur di rumah dan saya terkena juga itu dampak dari gas ini. Tangan saya nih digulung ini pakai apa nih? Pakai apa? Pakai perban. Perban Pak ya. Ada kaitan dengan LPG 3 kilo ini? Kan? Ada kaitan dengan LPG. Karena rapat ini menyangkut masyarakat, walaupun tangan saya seperti ini, demi rakyat dan masyarakat saya hadir di sini. Oh ya. Gitu ya. Demi memperjuangkan masyarakat Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Pertamina, cobalah kita bukan hanya melihat dari sisi penerima subsidi kepada masyarakat tidak mampu,
Tapi lihat juga ada beberapa kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia itu tingkat penduduknya padat, Pak. Satu, tingkat penduduknya padat. Yang kedua ya, para pelaku UMKM-nya banyak, Pak. Contoh dapil saya Tangsel. Kota Tangerang Selatan itu tidak menghasilkan galian C, tidak menghasilkan batu bara, nikel dan sebagainya, tidak ada di dapil saya itu Tangsel. Mereka itu, Tangsel itu penghasilan PAD daerahnya itu maksimal hanya dari UMKM. Dan kebutuhan tabung gas 3 kilo di Tangsel itu sangat besar. Ingin meningkatkan UMKM, bagaimana UMKM akan meningkat kalau dia nyari LPG 3 kilo aja langka. Di Tangsel itu sampai Pak Bahlil, Pak Menteri datang itu ke dapil saya ketika langka LPG 3 kilo kemarin. Nah ini perlu dipikirkan, apalagi tadi kita diskusi kecil, apabila perang-perangan ini masih terus berlanjut, maka situasinya kan akan menghambat proses importnya yang masuk ke dalam negeri. Nah mohonlah kiranya kepada Pertamina, tolonglah dipikirkan bagaimana caranya, solusinya. Apalagi tidak lama lagi kita akan melaksanakan kegiatan Koperasi Merah Putih, di mana pangkalan harus memiliki yang namanya subsidi gas dijual oleh setiap desa, di mana setiap desa akan ditunjuk sebagai pangkalan-pangkalan gas. Walaupun di tiap desa sekarang sudah ada, tapi target 8.000 desa yang harus ditutupi ini kan bagaimana caranya supaya itu bisa cepat terrealisasi. Kalau terhambat seperti ini harus ekstra, Pak, berbicaranya. Harus dipikirkan, Pak. Kalau tidak, saya khawatir ini. Khawatir karena ini niat baik daripada Bapak Presiden kita. Kalau tidak berbanding lurus nanti dengan konsep Pertamina, ini bisa beresiko, Pak. Persoalan internal itu kadang nggak nyampe ke atas. Cari, Pak, solusinya bagaimana supaya persoalan subsidi ini bisa ditingkatkan, karena akan menyangkut terhadap nantinya penyaluran kepada pangkalan-pangkalan di tiap desa terkait masalah Koperasi Merah Putih. Lalu yang terakhir, pimpinan izin ingin saya sampaikan, saya terus terang kalau rapat dengan kepala BPH Migas kita ini, ibu ini terus terang saya hormati sebagai ibu. Tetapi kalau di luar rapat, ibu ini seperti tidak ibu. Ibu itu di mana-mana melindungi anak-anaknya, melindungi anggota dewan yang